Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم, para pecinta Rasulullah, para perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali dalam kajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, tawasuri toladan buat kita semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan penuh hikmat, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan, dan dapat pulang ke tanah air dengan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tanah air mudah-mudahan bisa menjadi tamu-tamunya Allah di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bisa umrah tiap bulan. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah sampai Lebaran dan sampai hari tasyrik akhir sore tadi, ya, kurbannya, salat Idul Adhanya, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala niyyati sidqi wal qabul wa husulil amal wal ma'mul bi jahi wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبإسنادنا متصلا مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا, dengan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kitab Imam Qadhi Iyad, dari guru kami Profesor Dr. Syekh Sa'ad Rizik Jawis Al-Hasani dan Profesor Dr. Yusri Rusi Said Jabar Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Kiai Muhammad Ma'sum, dari gurunya Waliullah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, dari gurunya Syekh Abdul Ghani Bima, dari gurunya Syekh Nawawi Banten, dari gurunya Syekh Mahmud Palembang, dari Syekh Abdul Samad Palembang, dari Syed Ahmad bin Syarif Al-Ahdal, dari Syekh Abdul Rahman bin Ahmad An-Nakhali, dari ayahnya, dari Imam Muhammad bin Al-Ula Al-Babili, dari Imam Salim An-Sanhuri, dari Imam Syekh Zakaria Al-Ansari, dari Imam Sirajuddin Umar bin Ali ibn Al-Mulakin, dari Imam Abil Hasan Yahya bin Ahmad Al-Liwati, dari Imam Abil Hasan Yahya bin Ahmad bin Muhammad Al-Ansari, dari pengarang kitab Imam Qadhi Iyad, kami menyampaikan faslun fi tasrifillahi ta'ala lahu bima sammahu bihi min asma'ihil husna. Bab menjelaskan tentang penghormatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan nama-nama, ya, Asmaul Husna Allah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa min asma'ihi ta'ala al-hamid
sebagian nama-nama Allah Al-Hamid, ya, yang maha dipuji. Al-Hamid maknahu Al-Mahmud, Allah itu senantiasa dipuji oleh hambanya. Ya, Alhamdulillah itu kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Sebenarnya kalau pujian untuk manusia itu sebenarnya hanya pujian yang sifatnya sementara, ya. Kalau pujian kepada Allah sifatnya kekal abadi, ya. Dan manusia itu dipuji kalau lagi baik, misalnya karena dia punya jabatan, ya kan, disanjung sama orang karena punya uang yang banyak, ya. Ntar kalau dia lagi jatuh miskin, kadang-kadang nggak dilihat lagi sama orang, ya kan, begitu. Yang banyak duit aja pada dideketin gitu, disanjung-sanjung, benar apa enggak? Karena kalau lagi jatuh kagak ada yang deketin, begitu ya Pak ya? Ya kan? Itu manusia tuh, ya. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha sempurna, ya, maka kita berkewajiban sebagai hambanya untuk selalu memuji Allah, ya, dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'annahu hamida nafsahu wa hamidahu ibaduhu. Allah Subhanahu wa taala, ya, dipuji, ya, oleh hambanya, ya, dan juga Allah memuji diri sendiri. Wa yakunu aidan bi ma'na al-hamid li nafsihi wa li a'mali ta'at. Wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan nama atau memanggil Rasulullah, ya, menyebut Rasulullah dengan panggilan atau dengan nama Muhammad wa Ahmad. Muhammad, Sayyidina Muhammad, artinya apa? Muhammad yang banyak dipuji. Tidak ada manusia yang paling banyak dipuji di dunia ini kecuali Rasulullah. Ya, manusia yang banyak dipuji di dunia ini, ya, kalau bahasa sekarang mungkin follower yang paling banyak siapa? Rasulullah. Ya, kalau mungkin apa yang kru, yang apa, youtuber, ya, antum tahu youtuber mungkin siapa yang paling banyak followernya? Ya, kalau, ya kan, paling banyak berapa sih? Tapi Rasulullah tidak diminta. Kalau sekarang makan diminta biasanya, ya, subscribe gitu kan, like gitu ya, share gitu, terus apa, jempol gitu. Tapi Rasul nggak minta itu, langsung Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang menyuruh kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi Allah yang menyuruh kita untuk bersolawat. Jadi coba bayangkan, untuk adzan saja sudah 5 kali. Nah, kalau di dunia ini ada berapa masjid? Ada berapa, ya, di Indonesia aja udah berapa juta masjid dan musola. Belum lagi di luar negeri. Kalau seluruh dunia udah berapa coba? Berapa kali nama Rasulullah disebut dalam adzan? Ya kan, tinggal jumlah aja, tinggal dikali aja. 5 kali berapa masjid? Kemudian dalam sholat kita harus syahadat, tahiyat akhir itu kan hukumnya rukun wajib, ya kan. Kalau tahiyat awal kan hukumnya sunnah ab'ad, kalau ketinggalan apa, sujud sahwi. Walaupun ini sunnah dia hukumnya, tapi kalau tahiyat akhir hukumnya apa? Wajib. Terus salah satu rukunnya dalam tahiyat, dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang nggak bersyahadat dengan Nabi, sah nggak sholatnya di tahiyat akhir? Nggak sah. Dan sholawat juga. Berarti kalau ada 1 miliar muslim di dunia, berarti setiap 1 kali sholat wajib saja Rasul sudah disebut 1 miliar. Kalau kali 5 waktu sudah 5 miliar. Setiap hari ada di YouTuber sampai 5 miliar gitu sehari. Saya belum dengar. Siapa yang paling ini, yang paling keren gitu, yang paling YouTuber yang paling terkenal gitu? Pernah di followers yang sampai segitu? Ya kan? Shallu ala Nabi Muhammad, ya. Maka selalulah menyebut nama Rasulullah.
Man ahabba syai'an kasura dzikruhu, barang siapa yang mencintai seseorang, barang siapa yang mengaku cinta kepada seorang, pasti dia akan banyak menyebut namanya. Betul nggak? Ya, kita suka sama istri kita, ya kan, kita sering nyebut, ya, baik depan anak-anak atau gimana gitu ya, itu kita selalu sebut, atau ibu kita, bapak kita, ya kan, karena kita cinta kepada mereka. Bagaimana kalau itu dengan Rasulullah? Kalau Anda cinta Rasulullah, maka banyaklah menyebut nama Nabi. Kenapa? Karena pintunya Allah adalah Rasulullah, dan pintunya Rasulullah adalah banyak bersolawat dan menyebut namanya. Gitu, kita kata para ulama sirah, ya. Jadi pintunya Allah adalah Rasulullah, dan pintunya Rasulullah adalah banyak menyebut dan banyak bersolawat. Gitu ya. Nggak bayar solawat, yang bayar Pak? Ya nggak bayar kan? Alhamdulillah. Buang air kecil aja bayar 2.000. Apa kita pernah diminta sama Rasulullah bayar 2.000 sholawat? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Karena namanya, kenapa itu? Karena Allah menamakan Rasulullah dengan salah satunya namanya adalah Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad, ya, yang banyak dipuji. Muhammad itu artinya yang banyak dipuji. Atau Ahmad, yang memuji, ya. Wa Ahmad, ya, sama juga, ya, berarti pujian. Itu ada di dalam Zabur Nabi Dawud, itu disebut itu, ya, wa Ahmad bimakna akbaru man hamida wa ajallu man humida. Ahmad itu artinya yang paling banyak memuji Allah. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ya kan? Iya. Rasulullah makhluk yang paling mulia. Berarti Rasulullah juga yang paling banyak tasbihnya kepada Allah. Siapa di dunia ini yang paling banyak tasbihnya, yang paling banyak dzikirnya? Jawabannya adalah Rasulullah. Gitu. Rasulullah. Ya. Wa min asma'ihi ta'ala ar-raufur rahim. Dari sebagian asmaul husna dan nama-nama Allah yang mulia adalah ar-raufur rahim. Ar-rauf itu apa? Sayang kan? Rahim sayang juga. Apa bedanya? Kalau ar-rauf ini, ada yang mengatakan kalau ar-rauf itu sesuatu yang bermanfaat bagi umatnya, itu diperintahkan. Kayak kurban, ini bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk termasuk kepedulian, kepekaan, kan gitu. Ada orang, mohon maaf ya, yang bisa makan daging hanya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya mungkin ada yang tiap minggu gitu Pak, sampai bosen. Ya udah biasa. Tapi jangan lupa, ada sebagian di antara kita yang bisa makan daging kurban, makan daging itu di hari raya Idul Adha, karena nggak ada duit, gitu loh, karena ekonomi. Nah inilah salah satu, karena ini bermanfaat, maka Rasulullah ngajarin ini sifat rauf. Kalau rahim itu Rasul sayang sama umatnya. Sayang gimana? Apa yang membahayakan bagi umatnya dilarang. Contohnya narkoba dan zat adiktif. Zat adiktif apa? Zat yang apa adiktif itu? Canduan ya? Canduan kan ya Pak ya? Ketagihan gitu ya. Nah, makanya kalau orang udah mabok, udah ekstasi dan seterusnya, itu ekstasi yang zat adiktif ya, itu dia biasanya sulit untuk taubatnya. Kenapa? Karena sudah keenakan gitu, susah gitu, karena udah keenakan dia ya, udah keenakan ya, jadi sulit untuk ya, ada gitu tapi susah gitu, harus benar-benar ya, taubatan nasuha, baru dia bisa keluar dari lingkaran seperti itu ya. Jadi Allah itu mempunyai sifat Raufur Rahim, Maha Penyayang. Rasulullah juga punya sifat itu gitu. Cuman apa bedanya? Tentu bedanya adalah mukhalafatun lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, kalau Allah Maha Penyayang itu sempurna, dan itu tentu saja di dalam koridor atau
ketuhanan, ya. Sementara Rasulullah sama juga, Rasul juga sayang juga. Tapi tingkatan kesayangannya Nabi dengan Allah tentu beda. Sama atau beda? Beda. Kenapa? Karena Allah itu Khalik, pencipta, sementara Rasulullah makhluk yang diciptakan sama Allah. Jadi tentu saja di bawahnya. Dan kalau Nabi atau Rasulullah itu sayangnya adalah sayang kemanusiaan, sebagai tetap manusia pilihan sebagai Rasul, tetapi manusia pilihan, sementara Allah adalah Tuhan kita. Kan beda pencipta dengan ciptaannya, gitu ya. Walaupun sama-sama punya sifat sayang, gitu ya. Jangan sampai ini bahaya, ini harus hati-hati, harus ya. Kita prinsipnya di sini adalah mukhalafatun lil hawadisi. Allah mempunyai sifat berbeda dengan makhluknya. Itu harus diyakini itu. Kalau enggak nanti bisa terjebak dengan keyakinan yang keliru, yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut Rasulullah memberikan dua nama ini, Raufur Rahim. Itu di surat Taubat akhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, itu. Telah datang kepada kalian ya rasul dari jenis kalian, dari manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Kenapa Allah tidak mengutus Rasulullah dari malaikat? Hah? Ada yang tahu? Kenapa Rasulullah itu manusia, bukan jin, bukan malaikat? Ada itu di Quran di surat Al-An'am. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna 'alaihi ma yalbisun. Seandainya malaikat itu seandainya nabi atau rasul itu dari malaikat, pasti mereka akan protes, yang diutus saat ini manusia akan protes, kok dari malaikat gitu. Dan mereka meminta untuk dijadikan manusia juga. Kenapa? Karena kalau nabi dan rasul itu dari jenis malaikat atau jin, manusia tidak bisa niru karena nggak kelihatan. Benar nggak? Loh, misalnya Rasulullah itu dari jin atau dari malaikat. Lah terus sholat maghribnya kayak apa ya? Kita nggak tahu. Lah kita mau niru gimana? Terus kalau kurban gimana? Kalau nyembelih gimana? Waktunya kapan? Adabnya gimana? Nah, ya kan? Taunya gimana kita taunya? Kok kurban tuh disembelihnya habis sholat Idul Adha, kemudian Rasul juga dengan adab-adab berkurban segala macam. Itu taunya dari mana? Kita taunya dari sahabat-sahabat gimana? Karena mereka melihat Rasulullah. Lah seandainya Rasul dari malaikat, bisa ditiru nggak? Nggak bisa jadi tauladan, nggak bisa jadi uswah, ya kan? Ya kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu pada diri Rasulullah semuanya, pada diri Rasulullah, bukan pada badannya doang, enggak, semuanya pada diri Rasulullah semua, luar dan dalam, zahir dan batin, semuanya itu menjadi contoh buat kita. Lah kalau nggak kelihatan ngapain mau kita contoh, gitu ya. Makanya itu hikmahnya kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul dari jenis kita sendiri, dari manusia, supaya kita bisa meniru, gitu ya. Contohlah Rasulullah, gitu kan. Nah, ini maksudnya jadi contoh. Lah kalau jadi contoh nggak kelihatan, ya nggak bisa contoh jadinya. Jadi bil mu'minina raufur rahim. Kami telah datang kepada kalian seorang rasul, penutup para nabi dan rasul, ya. Beliau itu sangat menginginkan kalian semuanya beriman. Assalamualaikum ya, bil mu'minina raufur rahim. Dan sifatnya Rasulullah itu adalah sangat sayang sekali dengan orang yang beriman. Rasulullah itu saking sayangnya itu nggak mau ada orang umatnya yang terjerumus ke neraka. Sampai Rasul ditunggu syafaatnya Rasulullah SAW, nanti untuk umatnya, termasuk yang pendosa besar, ditungguin sama Rasulullah. Di dalam hadis di Sunan Tirmidzi, di Syama'il Imam Tirmidzi, nanti aku tahu, kata Rasulullah, siapa yang paling akhir masuk surga, dia mampir ke neraka dari umatku. Nanti aku akan tunggu di inilah ditunggu sama Rasulullah, nanti
dengan syafaatnya Rasulullah akan diambil Allah, nanti akan dicemburkan ke sungai kehidupan Al-Bahril Haya. Nanti yang tadinya hangus sudah gosong gitu Pak, ya, diinikan lagi, dikembalikannya sama Allah, nanti sama Rasulullah diantarkan ke surga, dan dia paling akhir masuk surganya. Jadi Rasul tahu siapa di antara umatnya yang paling akhir nanti. Ya mudah-mudahan kita nggak terakhir ya, mudah-mudahan kita dari awal-awal yang diajak sama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak ujuk-ujuk begitu aja, tapi salah satu caranya dengan mengkaji sirahnya seperti kitab Asy-Syifa ini. Ya, nanti kita semakin kenal, kalau udah semakin kenal semakin dekat, ya, kalau udah semakin dekat semakin sayang, semakin rindu, semakin cinta, gitu ya, dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah punya sifat Raufur Rahim. Wa min asma'ihi ta'ala al-haqqul mubin. Dari nama Allah adalah al-haqqul mubin. Al-haq yang maha benar, al-mubin yang jelas semuanya. Ya, dalam agama ini sudah jelas semuanya. Ya, dan lurus, mubin yang menjelaskan segala sesuatu. Wa ma'nal haq al-mawjud, ya, wa kadzalikal mubin al-bayyin amruh, yang jelas. Rasulullah juga punya sifat itu. Rasul juga sama, al-haq, Rasul juga benar. Benar karena dari Allah kan? Gitu. Al-mubin juga Rasulullah menjelaskan sesuatu, semuanya jelas apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak membawa sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang sudah jelas. Kita mau kemana endingnya, kita akan ke surga, itu diajarkan sama Rasulullah. Kalau kamu mau bikin ke surga begini. Tapi kalau kamu nggak begini, ya kamu nanti nyasar, begitu. Diajarin semuanya sama Rasulullah SAW. Itu namanya al-haqqul mubin. Mana dalilnya? Nih, wakul ini di surat Di surat Al-Hijr lah, ayat 89. Wakul inni anan nadhirul mubin. Wakul, katakanlah, inni, sesungguhnya aku Rasulullah, ya, anan nadhirul mubin, akulah yang memberikan peringatan, al mubin, yang menjelaskan hukum agama kepada umat, gitu ya. Itu jadi ini beberapa nama Rasulullah yang mencerminkan akhlak Rasulullah, yang diambil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, gitu ya. Jadi nama-nama dan sifat Allah diberikan kepada Rasulullah. Bahkan ada nama-nama yang tidak diberikan kepada nabi lain kecuali Rasulullah. Termasuk salah satunya tadi Ar-Raufur Rahim. Nabi Musa tidak dikatakan Raufur Rahim, hanya Rasulullah. Dan itu disebut langsung di dalam Al-Quran di surat Taubat akhir. Nabi yang lain, Nabi Adam tidak disebut Raufur Rahim, Nabi Nuh tidak disebut dengan Raufur Rahim, tidak ada itu. Silahkan dicari dalam Al-Quran. Hanya Rasulullah Raufur Rahim. Luar biasa ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita semakin tahu bagaimana kadarnya Rasulullah, bagaimana status dan tingginya posisi Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, telah datang kepada kalian kebenaran. Rasulullah. Dalam tafsirnya yang dimaksud kebenaran ini adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan ajarannya Rasulullah, yaitu Islam. Ya sama, Rasulnya Islam Rasulullah. Ya kan? Yang membawa ajaran Islam Rasulullah. Gitu. Ya, ini jadi itu diberikan kepada Rasulullah. Wa min asma'ihi ta'ala an-nur, dan dari nama-nama Allah adalah an-nur. Apa an-nur artinya? An-nur, cahaya. Rasulullah juga sama, mempunyai nama dan sifat cahaya, karena Rasulullah bersinar. Bahkan di dalam salah satu mukjizat Rasulullah, pernah ada dua sahabat, Abbad bin Bishr dengan kalau nggak salah Ammar bin Yasir, berdua gitu. Itu malam hari habis Isya datang ke rumahnya Rasulullah, dan waktu itu belum ada lampu, Pak. Nggak ada kayak sekarang gini loh, lampu ini sekarang macam-macamnya, ada yang LED, pokoknya ya, ada lampu tembak gitu. Zaman Rasulullah belum ada lampu, ya kan ya. Itu sahabat itu bilang, seketika saya masuk ke rumahnya Rasulullah, itu tiba-tiba terang gitu, kayak lampu gitu. Kayak lampu.
Terus kata Rasulullah begini, waktu selesai ngaji, sahabat 2 orang ini pamit, ada di Sahih Bukhari ini. Ya Rasulullah, kita pamit mau pulang ke rumah, istri dan anak sudah nunggu. Baik, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf, kata mereka berdua, minta maaf ya Rasulullah, cuman kita bingung nih, kita nggak punya senter. Kan belum ada senter, Pak. Kita mau pulang gimana nih? Apa namanya, orang Jawa bilang gedandap, apa gedandap ya? Apa Pak Haji? apa sih nggak ngelihat itu apa? Orang sini bilang apa? Gitu. Gelap gitu. Apa kata Rasulullah? Begini. Kalian pegangan tangan berdua. Jadi suruh pegang tangan begini sama Rasulullah. Nanti keluar rumah pegangan tangan sampai ke rumah masing-masing baru lepas. Itu ketika keluar dari rumah, dalam riwayat dikatakan itu tangannya itu dari kedua tangan tadi itu yang gandengan itu memancarkan senter. Itu kayak ada baterainya kali ya. Rasulullah itu cesu gitu ya. Subhanallah, ya itu mujizat Rasulullah. Ini adegan bukan untuk ditiru. Adegan bukan untuk ditiru, kalau di TV kan gitu. Ini yang ditiru profesional. Maksudnya ini mujizat Rasulullah. Kita kayak gitu ya, nggak mempan, Pak. Ya, jadi begitu lari itu terus cerita sampai depan rumahnya, masuk rumah baru mati itu senternya dari tangannya. Masya Allah. Dan itu sebenarnya juga pernah dialami oleh Imam Nawawi. Dalam riwayat Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wafat tahun 644 Hijriah, yang ngarang Arba'in Nawawi, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin. Ini Imam Nawawi itu. Ya, mazhabnya Syafi'i. Beliau itu pernah nulis kitab. Terus nggak ada lampu lentera, itunya apa yang kayak apa sih lampu kalau yang dari mungkin Patromak atau apa itu ya, pokoknya ya, yang tradisional gitu, mati. Karena beliau kebingungan dan Allah sayang dengan beliau karena itu kekasihnya Allah atau waliullah, ya diberikanlah karomat. Itu dari tangan itu nyala lampu gitu dari tangannya. Jadi terus lagi tulis lagi, ya kan? Itu kita kan ada HP ya kan, tinggal center gitu. Ya, belum nggak ada, tapi nyala. Tuh. Ya itulah karomat namanya, karena di tangan wali. Kalau di tangan Nabi, dari Nabi, maka itu disebut mukjizatnya. Jadi Rasulullah SAW salah satu namanya adalah An-Nur, cahaya, karena Rasulullah SAW bercahaya. Mana dalilnya? Ini di Al-Quran, di surat Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran. Berarti cahaya itu siapa? Rasulullah. Dalam tafsirnya yang dimaksud dengan cahaya Rasulullah. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas apa? Al-Quran. Masa Quran telah datang kepada kalian Quran dan Quran, kan double. Telah datang kepada kalian cahaya, yaitu Rasulullah yang membawa Al-Quran, wa kitabun dan Al-Quran. Jadi telah datang kepada kalian Rasulullah dan Al-Quran, gitu. Ya kan? Cocok jadinya. Ya subhanallah ya. Jadi luar biasa. Ini beberapa nama Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang mencerminkan dari nilai-nilai Rasulullah, dari sifat-sifat baik dan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fihi juga wasirajan munira, dan Rasulullah sebagai lentera, sebagai lampu ya tadi kan, baik zahir maupun batin. Kemudian wa min asma'ihi asy-syahid, dan dari nama Allah adalah asy-syahid. Asy-syahid itu artinya al-alim, yang menyaksikan sesuatu. Jadi Allah itu maha menyaksikan. Jadi kita nggak bisa macam-macam, Pak. Kalau manusia itu bisa dibohongi. Contohnya CCTV, ya kan? CCTV bisa nggak ditutup? Hah? Karena malingnya tahu gitu ya. Jadi dia bawa sapu tangan, dia bawa ditutup dulu itu. Terus dia baru masuk.
Apakah Allah Subhanahu wa taala, pengawasannya Allah, bisa dibohongi seperti itu? Tidak bisa. Syahid. Ya, jadi wa kana Allahu 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi apapun yang kita lakukan, walaupun orang lain nggak tahu, Pak, tapi Allah Maha tahu, ya. Jadi jangan sembarangan, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban dan auditnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mikir itu, dia nggak berani melakukan sesuatu yang melanggar, ya, yang atau dosa itu nggak berani. Kenapa? Kan Allah melihat terus gitu. Kenapa orang kok bisa nyolong? Kenapa orang korupsi? Karena tidak ada perasaan di dalam dirinya atau hilang waktu itu, bahwa Allah melihat dia. Benar nggak, Pak? Kayak karyawan, bosnya depan dia, masa dia tidur? Atau dia sengaja gitu melanggar atau sengaja dia ini? Nggak mungkin. Apalagi dengan Allah. Itu cuma manusia itu karena lupa diri, ya, lupa diri. Jadi udah diterjang aja. Kenapa? Karena tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Nih, jadi nama di antara nama Allah adalah Asy-Syahid wa ma'nahu al-alim. Artinya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Demikian juga Rasulullah tahu. Rasulullah menjadi saksi buat kita dan menjadi saksi buat umat-umat terdahulu Rasulullah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tuh. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasulullah nanti akan menjadi saksi untuk kalian semua. Ayo, hati-hati. Maka jangan berbuat sesuatu yang menyedihkan hati Rasulullah. Kalau kita berdosa besar, kita mabok-mabokan, kita berbuat zina, dan itu sama saja kita sedang mempermalukan Rasulullah. Kita menyinggung perasaan Rasulullah. Kita menyedihkan hati Rasulullah. Tapi kalau kita mempelajari sirahnya seperti ini termasuk amalan yang menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan media ini Rasul berkenan, ya, memberikan syafaat untuk kita, ya, karena kita belajar untuk mencintai beliau, dan mudah-mudahan beliau berkenan mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin, ya. Itu. Jadi ya tergantung kepada amalan kita. Inna arsalnaka syahidan. Tuh. Kami utus kamu wahai Nabi Muhammad sebagai saksi. Rasul nanti jadi saksinya, Pak. Jadi Allah itu nanti jadikan Rasulullah di hari kiamat nanti Rasul sebagai saksinya. Apakah yang menyampaikan atau para nabi dan apakah umatnya pada ini, nanti Rasulullah yang menjadi saksinya untuk umat-umat terdahulu dan juga untuk kita semuanya. Ya, makanya kita harus minta sama Allah dan juga minta mudah-mudahan diberikan syafaatnya Rasulullah SAW. Wa min asma'ihi ta'ala al-karim. Dari nama-nama Allah itu al-karim. Apa al-karim? Al-karim apa al-karim? Kaya, dermawan. Allah itu maha kaya, Allah maha dermawan. Ya. Demikian pula Rasulullah. Rasul juga punya sifat dermawan. Rasulullah. Mana nih? Dalam Al-Quran di surat An-Najm ayat 3, innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya dia, laqawlu rasulin karim, perkataan Rasul yang dermawan, Rasul yang bijaksana, Rasul yang karim itu ya lembut, ya dermawan. Maka dalam hadis dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qala ana akramu waladi Adam wala fahr. Aku adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan Rasul pernah diminta, itu Rasul baru saja dikasih gamis dari Yaman. Apa namanya itu, lupa saya nama gamisnya, itu ada di Syama'il Imam Tirmidzi gitu. Bagus banget. Kalau sekarang kayak batik atau batik khusus gitu ya. Batik kalongan yang dibikin itu 6 bulan gitu. Terus dihadiahin gitu ke Rasulullah. Tiba-tiba ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah,
itu gamis cakep bener ya. Rasul tahu, ini kamu mau kan, gitu kan. Senyum dia, sini. Langsung Rasulullah kasih itu ke dia. Coba kalau bapak dikasih kenang-kenangan, hadiah gitu dari tamu luar negeri, terus diminta sama murid atau diminta sama jamaah, gimana kira-kira? Enak aja kamu, ini kenang-kenangan dong gitu ya. Ya, itulah Rasulullah. Jadi Rasul itu kalau sudah memberi itu nggak takut melarat. Rasul kalau udah memberi dalam beberapa riwayat ya layaksha al-faqr. Jadi kalau Rasul udah ngasih itu nggak takut miskin gitu lah. Kalau kita kan masih ada di dalam hati masih ada mikir juga, bener gak? Aduh, ini saya mau kurban. Ini ada kambing harganya 6 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3,5 juta. Itu mikir itu. Aduh, SPP belum bayar bocah. Yang 5 juta atau yang 4 juta, 3,5 ya? Kan udah 3,5 aja dah. Kita masih begitu, betul apa tidak? Hah? Wah, luar biasa bener apa ya? Iya. Kalau Rasul nggak ada pikiran itu pun nggak ada sama sekali. Itu Rasulullah. Jadi kalau makanya dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari dari sepupunya Rasulullah Ibnu Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Nggak ada yang bisa ngalahin Rasulullah, kedermawanannya Rasulullah. Apalagi di bulan Ramadan, waduh, lebih lagi itu Rasulullah. Gitu maksudnya, ya, gitu. Nah ini orang di bulan Ramadan aja pelit. Lah di bulan Ramadan aja pelit Pak, apalagi di bulan gitu loh. Nah di bulan Ramadan aja kok pelit, gimana di bulan lain itu lebih pelit lagi nih. Ya gitu ya. Kemudian wa min asma'ihi ta'ala al-azim, dari nama Allah al-azim yang maha agung. Nah Rasulullah juga punya sifat agung dan mulia. Rasul itu mulia, berwibawa, ya. Berwibawa bukan ditakuti tapi disegani. Rasulullah itu disegani oleh kawan dan lawan. Rasulullah bukan ditakuti. Kalau ditakuti itu di depan doang Pak. Oh begitu lewat, takut gitu. Begitu di luar, begitu udah pergi, melanggar ininya. Itu namanya ditakuti. Tapi kalau disegani itu baik ada orangnya atau tidak, ya segan kita. Nah Rasulullah SAW ini agung, mulia, disegani ya oleh siapapun ya. Bahkan kesaksiannya musuhnya Rasulullah waktu itu siapa namanya, itu juga mengakui itu ya, sebelum masuk Islam itu siapa namanya itu, langsung Muawiyah dan yang lain itu mengakui Rasulullah SAW. Wa inna, kan dalilnya mana di dalam Al-Quran di surat An-Najm ayat 5. Wa innaka di surat Nun ya, wal qalam ya, wa innaka la'ala hulukin azim, dan sungguh engkau berada di dalam akhlak yang mulia, azim, yang agung, yang mulia, yang luhur, yang tinggi. Tuh, di atas rata-rata. Wa innaka la'ala itu artinya di atas rata-rata manusia biasa. Mohon maaf, kalau manusia biasa seperti kita nih, kalau kita disakitin sama saudara atau orang, mohon maaf ya, apakah biasanya kita gimana? Kesel nggak ya? Nah itu berarti kita masih manusia biasa. Tapi kalau Rasulullah disakitin sama orang lain, disakitin sama musuhnya, itu malah dibaikin sama Rasulullah. Itu ada yang ngeludahin Rasulullah tuh, tetangganya setiap subuh ngeludahin, kadang pakai kotoran onta. Begitu, mana nih kagak ada yang ngeludahin lagi. Kangen Nabi itu kagak ada yang ngeludahin Nabi. Tuh, kalau kita udah habis itu orang ya kan, udah dilaporin dah ke polisinya enggak. Nah, ini enggak, Rasulullah ditunggu sampai kapan sih dia ininya. Ternyata dia sakit, jatuh sakit, gak ada yang jenguk sama sekali. Temennya pun gak ada yang jenguk. Yang pertama kali jenguk dan nengokin dia adalah Rasulullah. Itu Abu Bakar didatengin, kaget itu dia, katanya ya. Senyum Rasulullah, dia udah mungkin stroke apa udah ini, dia bilang, dia meneteskan air mata, dia bilang nggak ada teman saya sampai sekarang yang datang ke sini menjenguk saya. Giliran banyak duit aja pada nempel ke saya, giliran saya sakit saya seperti nggak ada yang nengok. Ya, maka dalam riwayat dia,
masuk Islam bagaimana dengan Rasulullah, dengan akhlaknya itu ya. Jadi itulah ini Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Silakan ya. Nanti karena nama-nama Nabi banyak ya, nanti kita cari yang poin-poinnya. Yang penting sudah kita bisa nangkap lah poin-poinnya. Jadi sudah cukup, nanti ke bab yang berikutnya. Ya, silakan. Salam. Ya. Misalnya. Ketika habis memotong kurban, saya menemukan katakan kulit tidak terbawa atau tidak disalurkan. Bagaimana caranya supaya secara syariat saya bisa menggunakan kulit tersebut? Ataupun bagaimana kali itu agar saja supaya sah. Kedua, yang lebaran hari Rabu itu kan pastinya hari Sabtu saja. Yang kami Minggu. Kira-kira yang lebaran hari Rabu boleh nggak motong pada hari Minggu terakhir, karena duitnya pada hari Minggu ada. Demikian Ustaz. Masya Allah. Ini apa masalah kurban ini bukan sirah ya. Ya. Yang pertama masalah kulit. Jadi kan intinya itu gini, filosofinya bahwa kurban itu bukan bisnis, kurban itu bukan komoditas, sehingga dia murni ibadah ya. Dia bisa wajib kalau dia wasiat atau nazar, tapi kalau dia tidak nazar atau tidak wasiat maka dia menjadi sunnah biasa, jadi sunnah muakkad gitu. Nah, karena dia sebagai ibadah ya, ibadah bukan bisnis dan juga bukan komoditas, sehingga tidak boleh dibisniskan, tidak boleh dijual belikan. Nah, ada hadis dari Sayyidina Ali itu bahwa kami diperintahkan Rasul untuk beliau untuk menyembelih, melanjutkan Rasulullah dan untuk membagi-bagi, dan kami tidak boleh memberikan kepada tukang jagalnya atau tukang potongnya upahnya ya, dan atau kulitnya dan seterusnya ya, dan tidak boleh di ini. Nah, begini. Tadi jadi caranya bagaimana supaya bisa dikonsumsi gitu kan. Ada beberapa opsi dalam fikih itu. Jadi kulit atau kepala begitu kan, itu sama yang berkurban itu dikuasakan, ditaukil ya kepada panitia ya, pada panitia. Karena kalau di ini sendiri kan nggak mungkin ya, nggak bisa gitu kan. Jadi panitia bisa diwakilkan kepada panitia, dikuasakan. Nanti panitia itu yang bisa di manfaatkan atau dijual, nanti hasilnya itu bisa buat kemaslahatan masjid atau musola gitu ya. Ya, jadi nggak boleh langsung dijual gitu. Karena kan bukan jualan ini, paham nggak? Karena dia disedekahkan, tapi disedekahkan kan kata orang ini, kata yang orang mohon maaf yang penerima atau saya nggak ngapain kulit gitu kan, nggak bermanfaat, nanti dibuang dong, gitu. Jadi gimana biar nggak mubazir? Ya seperti itu jalan keluarnya. Ada beberapa opsi, salah satunya itu. Tapi kalau ada yang bisa ngolah, ya silakan diberikan gitu. Ada yang berhak gitu kan, berfakir miskin diberikan nih, ini jadi sama kayak yang lain, kayak dagingnya apanya diberikan, disedekahkan begitu. Nah, kalau yang tukang potongnya jangan mengatakan upah atau jasa, bukan. Itu namanya hadiah atau sedekah, nggak apa-apa, tapi jangan dikatakan ujroh. Kalau ujroh nggak boleh. Kenapa? Karena filosofinya tadi itu, dia bukan jualan, dia bukan komoditas, tapi dia ibadah, makanya tidak boleh dibisniskan gitu loh. Oh, Ustaz emang nggak boleh jualan kambing kurban? Ya boleh kalau sebelumnya maksudnya kalau sudah jadi kurban begitu. Jadi jadi kurban maka dia solusinya, karena dia bukan komoditas, bukan bisnis, maka seperti itu ya. Ada beberapa skema tadi Pak, jadi kayak gitu biar aman. Yang kedua untuk masalah yang lebarannya hari Rabu. Lebaran hari, kan ada yang hari Rabu, ada yang Kamis. Iya. Jadi kalau berdasarkan hadis Ibnu Abbas di Sunan Tirmidzi, ada di Bulughul Maram, bahwa al-umur bimaqasidiha dalam usul fikih. Jadi artinya bahwa
amalan itu tergantung kepada ikut atau istihad dari yang bersangkutan. Maksudnya kalau dia lebarannya hari Rabu, maka hari Sabtu terakhirnya, tidak bisa hari Minggu gitu ya. Nah kalau yang hari Kamis, maka hari Minggu bisa gitu. Jadi nggak boleh acak-acakan. Itu ada hadisnya itu dari Ibnu Abbas, itu waktu beliau ke Yaman diutus Rasulullah, di sana sudah mulai puasa, sementara yang di Madinah tuh hari Sabtu, kalau di sana hari Jumat. Kata Rasulullah, yang kalau di sini ikut di sini. Itulah yang disebut di dalam dunia hukum dengan wilayah hukum. Pernah ingat kan? Karena kayak misalnya di tol itu kan ada tuh wilayah hukum Indramayu, wilayah hukum Cirebon, begitu kan? Jadi artinya kalau itu kejadiannya ada di situ, berarti nanti di situ yang berkena. Gitu ya. Jadi biar nggak ngacak itu. Ada orang yang talfik itu ngambil yang enak-enaknya doang, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Gitu saya kira ya. Ada ya. Baik, ini terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut menjelaskan, karena ini hampir setiap tahun ditanyakan. Iya. Jadi kalau di Al-Hikmah Pak, ini beberapa kali kita jelaskan ini. Sebelum penyerahan hewan kurban itu kita sudah buatkan akad secara tulis. Taukil itu kuasa, jadi udah kuasa. Iya, udah dikuasakan. BKM yang ditunjuk sebagai panitia itu di sana di bagian penerimaan itu tercantum bahwa yang mau berkurban menyerahkan sepenuhnya. Supaya jadinya enak nanti apa aja. Enak nih. Kemudian kulitnya bagaimana? Kulitnya itu memang kita minta, kita di sini ada pembina ya, yatim dan duafa. Maka kita sudah minta sebelumnya bahwa nih buat nanti ini ada penyembelihan kurban di sini, nanti kulitnya itu akan kita jual, kami menjadi wakilnya. Nanti akan kami kasih kepada yatim dan duafa. Kalau begitu salah nggak Pak Ustaz? Enggak, itu dan enggak salah. Ya kan? Nah kami menjualnya ini bukan kami yang ambil, bukan masuk ke ininya masjid untuk dipergunakan ke yang lain, tapi itu langsung kepada yatim dan duafa. Ini perlu dipahami Pak. Kami hanya mewakili, dan memang sudah kita minta kepada anak yatim itu setiap tahun kita begitu, dan memang dananya langsung masuk ke yatim, tidak masuk ke operasional pengeluaran daripada kegiatan ibu kurban itu. Tidak masuk ke masjid, tapi langsung, dan dananya memang kalau masjid tapi khusus posnya ke yatim. Jadi begitu. Itu sudah jelas seperti ini ya. Jadi intinya kan semuanya antarodin ya, harus ada keriduan atau keikhlasan, dan tadi sudah jadi taukil atau serah terima sepenuhnya itu sudah menjadi istilahnya akad ya. Itu maka itu yang berlaku. Jadi secara fikih memang seperti itu ya. Makanya sampai ada yang terjajar, kalau udah di bawah 5 juta. Jadi ada orang gitu jatuh kali. Ya, bagaimana cara saya menggunakan itu secara syariatnya? Berarti itu kasusnya luqotoh namanya, kasus temuan. Ya disampaikan ke DKM, ke masjid. Ya gitu, di masjid supaya kita halal begitu ya. Tapi kalau misalnya cuma 2.000 perak, itu kata ulama kalau sedikit ya artinya yang itu orang kalau yang punya juga insya Allah ridho gitu dipakai nggak apa-apa menurut sebagian ulama ya cuma 2.000 dong. Tapi kalau 200.000 sama 2 juta ya diserahin ke masjid ya, diumumin begitu. Iya. Saya kira itu cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah, salat Idul Adha diterima oleh Allah semuanya, dan yang haji pulang ke tanah air dengan selamat ya, sehat walafiat dan mendapat haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.